السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله لا ينجيكم من عذابه إلا بالتقوى. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Rahmat dan nikmat Allah mengalir dengan begitu banyaknya setiap hari kepada kita. Tanpa rahmat dan nikmat itu, kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa rahmat dan nikmat Allah itu, kita tidak akan mampu apa-apa. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, satu-satunya manusia yang kita berharap benar-benar di akhirat Allah kumpulkan kita bersama beliau. Di hari itu takkan kita berharap berkumpul kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai selain mereka. Satu-satunya orang yang kita ingin kita berkumpul bersamanya di akhirat kelak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhirat kelak yang tidak berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan celaka dan binasa. Ma'asyiral muslimin, saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu sekarang kita hidup di dunia. Namun harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita, Allah hidupkan kita di dunia bukan untuk di dunia. Allah hidupkan kita di sini bukan untuk di sini. Allah lahirkan kita di permukaan bumi, namun bukan untuk di permukaan bumi. Hal ini yang sering hilang dari dada banyak manusia di zaman sekarang. Dia terpesona dengan apa yang dilihat oleh matanya. Matanya melihat dunia, melihat bumi, melihat tempat kelahirannya, dan dia merasa inilah kampung halamannya. Sehingga dia kerahkan segala tenaga, upaya dan usaha untuk menggapai kebahagiaan cita-citanya di permukaan bumi. Dan disitulah kekeliruan paling besar terjadi. Kekeliruan di mana manusia mengira dia akan hidup di dunia selamanya, sehingga segala upaya, kekuatan, kemampuan benar-benar tercurah untuk dunia itu. Sekiranya hal seperti ini terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mungkin kita maklum, karena tidak ada hari setelah kematian bagi mereka. Namun yang kita khawatirkan, yang kita anehkan, yang kita pedulikan adalah kaum muslimin yang tahu dan sangat tahu bahwa hidupnya tidak hanya di permukaan bumi. Akan ada kehidupan pasca kematian, dan itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi bernama akhirat. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Yang di akhirat kelak ada dua kemungkinan.
adzabun syadid, adab yang sangat teramat dahsyat, atau ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak diri sendiri dan mengajak saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadilah kita seorang muslim, jadilah kita seorang mukmin yang hidup di dunia bukan untuk di dunia, yang hidup di bumi bukan untuk di bumi, yang hidup di sini tapi bukan untuk di sini. Apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di bumi ini, apa yang kita miliki di sini, gunakan untuk di sana. Itu yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita di dunia ini untuk melakukan persiapan, mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kehidupan dunia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian perhatikan apa yang kalian persembahkan untuk hari esok kalian. Secara teori manusia tahu, manusia yang saya maksud orang Islam tahu, dia hidup untuk akhirat, dia akan hidup di akhirat. Akan tetapi dia hidup untuk akhirat, itu yang kurang mawas. Secara teori dia tahu, dia akan meninggalkan dunia. Akan tetapi secara aktivitas seolah-olah dia tidak akan meninggalkan dunia. Sehingga segala kekuatan, daya dan upaya benar-benar tercurah untuk dunia. Untuk apa? Aksi yang maksimal untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Tidakkah lebih baik aksi maksimal itu untuk negeri yang akan kita tuju? Untuk kampung halaman yang kita pasti ke sana, bukan untuk tempat yang pasti kita tinggalkan, pasti tidak akan kita bawa walau sedikit pun. Yub'atsun nas yaumul qiyamati hufatan uratan ghullan. Manusia kita dibangkitkan pada hari kiamat setelah meninggalkan dunia hufatan, enggak pakai sendal, sendal pun tak punya, uratan, tak berpakaian, pakaian pun tak punya, ghullan, belum dikhitan. Dan riwayat lain buhma, tak membawa sedikit pun kenikmatan dunia. Untuk apa dimaksimalkan aksi? Untuk sesuatu yang pasti ditinggalkan dan tak akan mungkin dibawa pergi. Akan tetapi kenikmatan dunialah yang mempesona. Akan tetapi teman-teman ceritalah yang telah membawa kita ke sana. Akan tetapi kemalasan kita untuk di majlis ilmu lah yang telah membuat kita buta. Sehingga akhirnya akhirat yang pasti kita tuju kita lalaikan, dunia yang pasti kita tinggalkan kita seriuskan. Bukan beginilah orang yang bertakwa hidup, bukan beginilah Allah memerintahkan kita, bukan beginilah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita cara hidup seorang mukmin di permukaan bumi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Gapai, raih, kejar kampung akhirat menggunakan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, namun jangan lupakan nasibmu di dunia. Apa yang dikejar? Dengan aksi maksimal akhirat. Adapun dunia wala tansa, sekedar jangan lupakan. Alangkah banyaknya manusia yang sudah membalikkan ayat ini dalam kehidupannya. Prakteknya dalam hidupnya terbalik. Dia hidup mengejar dan mengejar dunia, akhirat sekedar jangan lupa. Ini adalah pola yang terbalik, tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Yang ada adalah kejar akhirat, raih akhirat, serius untuk akhirat. Dunia sekedar jangan lupa. Apa yang Allah berikan kepada kita, kejar dengannya kampung akhirat. Allah berikan harta, kejar akhirat dengan harta itu. Allah berikan keluarga, kejar hak akhirat dengan keluarga itu. Allah berikan tahta, kejar akhirat dengan tahta itu. Allah berikan nama, kejar akhirat dengan nama itu. Allah berikan mata, kejar